Jadi Saya kerja depot air galon di Rumbai. kita menilai kesuksesan seseorang itu dinilai dari seberapa kaya kita. Iya, Oke. materi. Nah, jadi kalau aku tanya berapa sih gaji pendakwah? Kalau memang sedikit atau misalkan ya pas-pasan, kenapa kok pengen jadi pendakwah? Tim kreatif kita nih. Terima kasih. Doakan semoga channel Ajar Al-Fatah bisa membayar tim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pemikir? Bilang dong. Halo, pemikir. Halo pemikir. Oke. Nasri, mahasiswa Winsus Riau angkatan 2018. 2018, jurusan apa tadi? Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Nah, oke, Priyanto. Nas Priyanto. Anto deh. Oke ya, Oke. Anto. Yang mudah-mudahan. Nah, jadi gini teman-teman. Sudah mulai beranjak atau sudah mulai aku mau sedikit menerapkan atau mau mulai mencoba akan mendatangkan beberapa teman-teman yang mungkin bisa menginspirasi bagi kalian. Oke, di sini kita sudah ada si Anto ini. Oke. Nah, jadi cerita yang mau aku dengar dari si Anto adalah aku tahu tempat tinggal dia itu berada di Provinsi Riau ya kan? Provinsi Riau tapi daerah kepulauan, benar ya? Benar, Kepulauan. Dan itu butuh berapa jam untuk sampai ke tempat kampus? Itu tergantung transportasi yang kita gunakan. Jika kita menggunakan sepeda motor itu lebih kurang 8 jam. Sepeda motor 8 jam. Iya. Tapi jika kita menggunakan kapal laut, ada namanya kapal jelatik itu Oke. 14 jam. 14 Sampai jam. ke Kota Pekanbaru. Untuk sampai di Kota Pekanbaru. Nah, jadi gini teman-teman. Aku mau nanya dulu sama si Anto nih. Kenapa pengen kuliah? Kenapa kita pengen Nggak santai aja ya, kita ngomong Ya. santai aja. Kenapa pengen kuliah Kenapa kira-kira? kita pengen kuliah adalah Oke. pertama motivasi dari diri sendiri ya. Terus lagi motivasi itu ternyata hidup di keluarga dan juga di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah kita untuk menjadi orang yang bermanfaat dengan ilmu yang kita cari, tidak hanya di daerah kita sendiri. Artinya kita keluar dengan cara kuliah gitu. Oke, mau mencari ilmu yang bermanfaat, nanti kita keluar. Nah, ini maaf ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin obrolan kita yang sensitif, kita bisa cut aja. Nah, aku mau nanya gini, itu biasa sering terjadi sih, karena kebetulan aku juga, ini kan kita sharing ya kan, ini kita hari ini kita sharing, kemudian nanti juga ya kita bertukar pikiran. Mungkin ada beberapa hal yang bisa Anto ambil dari aku atau kebalikannya. Nah, kuliah di jurusan ilmu apa? Al-Quran dan Tafsir. Ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Nanti kalau lulus mau jadi apa? Sebenarnya untuk ilmu Al-Quran dan Tafsir secara prospek sebenarnya itu menjadi pendakwah. Dan definisi pendakwah sebenarnya yang banyak bermunculan atau yang dipikirkan oleh masyarakat pada umumnya itu hanya pendakwah di mimbar-mimbar khutbah Oke. atau menjadi ustaz atau Oke. ustazah. Tapi sebenarnya pendakwah tidak hanya di mimbar-mimbar khutbah. Boleh juga dia berpenampilan yang rata dengan orang lain, maksudnya tak berpenampilan ustaz tapi dia bisa berdakwah dengan cara berdakwah di bidang ekonomi ataupun menyadarkan orang preman-preman jalanan dengan cara berpenampilan yang sama, tidak hanya di mimbar khutbah. Oke, gini Anto ya. Kita kan tadi mau santai aja. Jadi gini Anto. Pasti bakalan ada muncul pertanyaan, berapa sih gaji jadi pendakwah? Kalau gini, karena nggak tahu ya kebiasaan kita ini, nggak tahu nih kebiasaan orang Indonesia atau kebiasaan orang Riau atau memang kebiasaan orang seperti itu. Ketika menilai kesuksesan seseorang itu dinilai dari seberapa kaya kita. Iya, materi. Oke. Nah, jadi kalau aku tanya berapa sih gaji pendakwah? Kalau memang sedikit atau misalkan ya pas-pasan, kenapa kok pengen jadi pendakwah? Kalau bicara tentang gaji Iya, sih, oke. Gimana? Sebenarnya kita bisa melihat berapa banyak ustaz-ustaz yang viral sekarang ini, bahkan dia mendapatkan cek uang sampai miliaran rupiah. Salah satunya Ustaz Abdul Somad, Oke. contohnya Ustaz Hadi Hidayat dan bahkan Ustaz Felix Syahda juga berdakwah lewat buku-bukunya gitu. Jadi Oke. untuk bayarannya tidak bisa kita mengatakan bahwa pendakwah itu rendah, tapi kita juga bisa melihat dari lapangan sekarang seperti ustaz-ustaz yang viral sekarang, jadi di YouTuber juga dia terkenal, di akun sosial media juga terkenal, bahkan diundang di mancanegara. Di Oke. situ juga bisa ada pendapatan yang masuk. Dan ini menarik ya. Jadi gini, kalau aku tanya, ini kan kita sharing ya kan. Ini sebenarnya ada sedikit beberapa keresahan gitu kan. Jadi kayak aku tuh kalau mau berteman tuh ya kita berteman, aku dalamin lagi baru kita bisa menyimpulkan sesuatu kesimpulan. Nah, jadi gini. Di masa corona sekarang ini, kira-kira menurut Antoni sebagai calon sarjana dari yang mungkin lebih tepatnya nanti bisa jadi pendakwah gitu ya kan. Iya, benar. Kira-kira strateginya apa? Nah, satu lagi gini, ini kan corona nih, sekarang corona, kita nggak bisa bertemu dong. Oh iya. Oke, ya. terus satu lagi Fisikalisnya. nih ya, satu lagi itu
orang sekarang sudah mulai khawatir, atau kalau aku lihat tuh di beberapa berita-berita itu orang sudah mulai khawatir. Oh, ini maaf ya, misalkan ada ini Ustadz Gadungan gitu. Nah, itu bagaimana cara Anto hadir di tengah masyarakat dengan kira-kira gini aja deh, pertanyaan simpelnya adalah strategi dakwah Anto nanti gimana? Di masa sosial. Nah, di masa corona sekarang nih, dan biar orang percaya bahwasanya yang Anto sampaikan itu bukan main-main atau bukan sekedar tebak-tebak aja gitu. Ya gini, di dalam ilmu tafsir kami tadi juga diajar bukan hanya mentafsirkan Al-Quran secara logika buta gitu, tetapi kita juga dijelaskan bahwa untuk mengetahui sebuah ayat juga harus butuh penafsiran, butuh ilmu. Di antara ilmu yang harus kita kuasai adalah bahasa Arab, paham nahwu, paham sorof, atau ilmu mantik untuk memperdalam itu. Jadi untuk meyakinkan bahwa otentiknya sebuah ilmu adalah dengan memaparkan bagian-bagian penjelasan, bukan hanya mengeluarkan sebuah ayat lalu dijelaskan secara logika buta gitu. Jadi kita bisa melihat dengan bagaimana dia menjelaskan ayat itu dengan mendalam, dengan menggunakan bahasa Arab yang fasih, dengan ilmu nahwu sorof, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya seperti ilmu mantik atau yang lainnya. Gitu. Oke, udah sekarang kita sedikit kita bergerak di keluarga Anto ya. Oke, kalau gini kan biar lebih enak ya kan. Maksudnya tuh biar kita tuh bercerita benar-benar kadang kan gini. Kadang orang itu memberikan saran belum tentu dia tuh berada di posisi kita. Misalkan kayak aku nih. Misalkan aku nih sekarang cepatlah ada orang komentarkan, cepatlah selesaikan S2-nya gitu kan. Misalkan cepatlah selesaikan S2. Tapi dia itu belum pernah berada di posisi aku. Misalkan ketika aku kuliah tuh aku harus cari biaya loh, gitu kan. Aku harus cari uang semester dan lain sebagainya. Atau untuk makan aja aku harus cari dulu gitu kan. Nah, orang mungkin dia berkomentar, tapi dia sebenarnya nggak pernah berada di posisi itu kan. Nah, sekarang aku mau tanya sama Anto gini. Nah, jadi kira-kira udah berapa tahun berarti kuliah? 2 tahun. 2 tahun ya, berarti 4 sekarang semester 4. Iya, selama 2 tahun kuliah, kira-kira masa tersulit yang Anto jalani selama di perantauan ini apa? Masa tersulit apa dulu bidangnya? Nggak, terserah. Kalau aku gini, ini terserah aja. Kalau aku dulu tuh, aku sekarang bukan sedikit malah lebih bersyukur. Gitu kan, di kehidupan sekarang, walaupun aku belum punya apa-apa dan masih sekedar mahasiswa, tapi aku juga bersyukur. Dalam arti gini, Anto. Dulu, waktu aku masih semester 1, semester 2, S1 dulu, itu aku makan pakai kerupuk aja. Iya serius, makan gue pakai kerupuk, kemudian pakai kecap manis atau kecap pedas. Nah itu mungkin adalah masa-masa tersulit aku gitu kan. Kayak kemarin barusan ini barusan ya kan, itu belum lama sih. Waktu itu mungkin kalau ada orang yang nonton, kawan aku di sini, si Bang Herdian itu mungkin dia tahu. Nah jadi masa sulit kemarin yang baru aja, belum lama ini waktu ketika bulan Ramadan ini, gitu kan. Kan bertepatan dengan kita tuh sedang ada wabah. Ya kan, kita sedang ada wabah, kita sedang ada corona. Nah, jadi waktu pada saat itu, posisi aku belum punya kendaraan. Oke, belum punya kendaraan. Jadi dampaknya besar sekali gitu kan. Jadi rumah makan di Pekanbaru ini pada banyak yang nggak buka. Nah, untuk aku mencari makan, aku sama Bang Hadan itu, kawan aku tuh, kami mancing. Iya, serius. Jadi aku ada uang 5.000 nih. Gitu kan. Dia ada uang 5.000. Kadang agak sedikit masa sudah besar gini masih minta sama orang tua sih gitu kan. Tapi walaupun sebenarnya mau sampai kapanpun kita tidak akan bisa terlepas gitu kan. Nah jadi aku bilang kemudian Bang kita mancing aja deh, kita beli pancing. Jadi mancing dulu waktu itu puasa, ingat betul, untuk buka puasa hasil dari mancing itu atau sahur hasil dari mancing itu gitu. Nah itu masa sulit aku. Nah kalau Anto gimana? Waktu zaman kuliah udah 2 tahun nih, 2 tahun udah lumayan sih. Iya benar. Udah terasa itu, pasti ada sulit-sulitnya. Kalau saya pribadi sih masa tersulit yang saya hadapi itu pas pada semester 3. Semester 3. Oke, berarti 3. Tahun 2000 berapa tuh? Iya, pada tahun 2019. 19 awal ya? Iya, awal 2019. Okay. Sebenarnya kalau sejauh ini sih untuk pribadi ya kan. Kalau secara ekonomi atau makan dalam kehidupan kita untuk kuliah, itu alhamdulillah selalu cukup. Untuk semester 4 selalu cukup. Karena kenapa? Kita terbantu karena tempat tinggal kita juga dibayar oleh masyarakat setempat karena kita tinggal di masjid kan. Kita dapat insentif, tempat tinggal kita gratis. Jadi kita juga uang dari kirim orang tua bisa kita maksimalkan. Ditambah lagi saya dapat beasiswa Pemprov namanya Bakti Negeri. Sudah cair tahun pertama. Targetnya itu 3 tahun karena 3 tahun harus tamat? Enggak, 3 tahun dapatnya pencairannya. Ini dalam proses pencairan tahap kedua. Alhamdulillah 12 juta bersih
di luar daripada uang pembinaan dan uang UKT kita dibayar 2 semester, pembinaan dikasih, dan uang 12 juta total untuk living cost dengan uang makan. Jadi alhamdulillah dengan itu terbantu. Jadi masa tulis saya adalah di bidang kuliah itu sendiri. Kenapa? Karena kan secara basic kita itu lulusan dari SD negeri gitu, SMP negeri, SMA negeri. Toh kok di akhir dari SMA kita nggak melanjut ke jurusan umum, malah kita masuk ke dunia yang seharusnya di situ anak-anak pesantren gitu. Tapi kita memberanikan diri untuk belajar agama di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Di situ yang sulitnya kemarin. Nah, berarti kemarin SMA-nya IPA TPS? IPA. SMA IPA? Iya. Nah, oke. Nah, gini, satu lagi teman-teman harus tahu, soalnya nggak ada dokumentasi ya kampungnya toh. Nggak ada. Nggak ada. Jadi gini, aku pernah toh ke Pulau Padang. Pulau Padang ya, itu kecamatan sebelahnya, namanya Kecamatan Tasik Putri Puyuh. Iya benar, Kecamatan Tasik Putri Puyuh. Jadi di sana tuh toh, aku ketemu sama sekolah itu bawahnya gambut, jadi mereka tuh panggung bawahnya area gambut, dan itu SMA 1 gitu kan. Jadi gini, kadang ketika aku ke lapangan gitu kan, ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan anak-anak gitu kan, ketemu dengan orang baru gitu kan, kayak merasa aku harusnya lebih bersyukur lagi gitu kan. Sebenarnya kayaknya nggak pantas kalau kita tuh selalu ngeluh gitu kan. Jadi kayak disitulah aku melihat, oh ada loh anak-anak yang sedang berjuang untuk pendidikan gitu kan. Dia tuh harus apa namanya nih, harus ya kayak gitu. Dia nggak, malah mereka nggak pakai sepatu. Karena aku tengok anak-anak SD-nya itu begitu selesai sekolah tuh dia main di parit, ada apa? Dia paritnya tuh kalau di sana tuh ini ya, bisa pasang surut juga enggak ya? Tergantung sih, kalau dia langsung ke aliran sungai bisa pasang surut, tapi kalau enggak ataupun jauh dari sungai itu nggak ada pasang surutnya, tergantung musim hujan apa enggak. Nah, oke. Nah, gini satu lagi. Kan tadi kalau naik motor itu 8 jam. Iya. Kalau kita naik jelatik, naik kapal itu bisa sampai 14 jam ya? Iya, itu 14 jam. Jelatik, ya. 14 jam. Nah, pernah nggak kejadian ketika pada saat itu orang tua sedang sakit atau keluarga sedang sakit dan kita tuh nggak bisa pulang pada hari itu gitu kan. Sebenarnya kita nggak marah, kita nggak marah dengan keluarga kita nggak marah dengan orang tua kita, tapi kita marah sama diri kita sendiri, kenapa kita tidak bisa hadir ketika orang tua atau keluarga kita butuh. Pernah nggak ngalamin tuh? Alhamdulillah sejauh ini enggak. Belum pernah ya? Oke. Ya, semoga nggak jadi gitu. Nah, gini toh, jadi main Twitter? Nggak main Twitter ya? Oke. Jadi Instagram. Aku tunjukkan nanti berita, Facebook, tapi sebelum kita masuk ke berita yang tadi itu, aku punya berita satu lagi nih toh. Nah, ini ada berita dari selasar.co ya kalau nggak salah nih. Oke. Nih, jadi ini beritanya. Oke ya. Nanti bisa aku munculin deh kalau misalkan bisa dapat. Nah, ini tanggapan Anto gimana ya sebagai seorang mahasiswa yang bisa dibilang, kalau aku ya bisa dibilang kita keluarga kita pas-pasan kan, tapi aku selalu menghargai semangat juang mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang dia tuh mau mencari beasiswa atau dia masih semangat buat kuliah gitu kan. Nah, di sini ada nih. Beritanya adalah pelajar rampok toko emas karena ingin beli HP untuk belajar online. Pelajarnya SMA, SMP atau SD? Nih, oke, kita baca lagi ya, kita cari tahu. Oh, dia SMA. Nih, 3 pelajar melakukan aksi perampokan toko emas di kawasan Pasar Tenggarong. Tenggarong itu mana ya? Mereka dibekuk polisi di sejumlah tempat. Ketiganya adalah pelajar sekolah menengah atas yang berbeda di Kutai Kartanegara Okukar. Salah satu pelaku, sebut saja Odot, bukan nama sebenarnya, mengungkapkan alasannya terlibat melakukan aksi nekat tersebut. Ia mengaku terpaksa merampok toko emas karena diancam oleh pemuda yang menjadi otak aksi, ya ini RZ, yang saat ini masih buron. Oh, berarti temannya masih buron. Nah, jadi gimana tanggapan Anto? Kalau tanggapan saya secara pribadi sih, terjadinya kasus ini, itu yang pertama adalah kurangnya komunikasi. Artinya komunikasi baik itu dengan keluarga, katakanlah mohon maaf yang kita bicarakan bahwa katakanlah keluarganya di bawah menengah misalnya kan, berarti tidak punya kecukupan untuk membeli HP tersebut. Dan seharusnya ini untuk kedepannya, untuk pelajaran bagi pendengar dimanapun berada, ya, bahwa komunikasi jika tidak keluarga maka perbaiki lagi komunikasi dengan sekolah. Karena adik saya sampai saat ini juga tidak memiliki HP, tetapi karena baiknya komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan guru, jadi dia punya solusi. Karena tak ada masalah yang tak punya solusi. Apapun masalahnya pasti ada solusi. Tergantung bagaimana kuatnya kita menghadapi masalah dan bagaimana lambat atau cepat masalah tersebut dapat solusi. Artinya yang pertama
adalah perbaiki komunikasi dengan keluarga maupun dengan pihak sekolah. Jadi itu. Jadi sehingga kita bisa menemukan solusi atau alternatif kedua jika kita tidak memiliki HP. Karena itu terjadi pada keluarga saya sendiri, adik saya sekolah social distancing itu dengan menggunakan HP, tapi karena mereka tidak punya HP, beberapa teman adik saya dan adik saya sendiri itu bisa meminjam atau karena ada komunikasi tadi dengan guru. Jadi gurunya juga membantu sebagai solusi bagaimana caranya agar belajar tetap berlanjut walaupun dalam kondisi social distancing. Oke, sebentar. Tim kreatif minum dong. Udah sini. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya. Iya. Kita minum dulu. Nih, tim kreatif kita nih. Terima kasih. Doakan semoga channel Ajar Al-Fatah bisa membayar tim. Amin. Ya, jadi mulai ada artikel atau mulai ada argumen statement orang kalau YouTube ini bisa mengurangi pengangguran. Ya, kita lihat aja nanti kalau misalkan memang rezeki kita di sini dan bisa mengajak teman-teman yang lain, ya kenapa enggak gitu kan. Intinya kita memberi manfaat terlebih dulu. Iya. Oke, sebenarnya inti aku buat channel ini itu cuma sekedar buat memancing teman-teman semua agar lebih terbuka tentang pendidikan. Gitu. Jadi nggak ada kayak batasan yang harus berpendidikan, enggak. Iya benar. Karena kami dari kampung, sebenarnya cerita ini agak sedih kan? Enggak apa-apa, kita ceritakan aja, oke. Karena nanti kita pakai backsound sedih-sedih gitu. Oke, kenapa? Dan antaranya saya sebenarnya lulusan tahun 2017. 2017. Namun diterima di PTN Uinsus Karyo itu pada tahun 2018. Kita sama-sama dari keluarga yang ekonominya di bawah menengah ke bawah, yang kerjanya seorang ayah sebagai nelayan karena pendapatan yang terbesar di Meranti itu nelayan gitu. Nelayan. Ya, nelayan. Jadi di antara kami yang sama-sama berjuang ingin kuliah itu bapak orang tuanya nelayan. Oke. Nggak, ini menarik toh. Dan aku baru tahu gitu kan. Misalkan berarti ternyata lulusan tahun 2017. Ya. Kenapa masih pengen lanjut kuliah tahun 2018? Ya. Kenapa? Itu tadi yang saya bilang, niat untuk menuntut ilmu, bisa memberikan manfaat dari ilmu tersebut kepada masyarakat. Itu tadi, niat itu hidup gitu, hidup di keluarga, hidup juga di sekolah, hidup juga dengan teman-teman. Dan alhamdulillah kami berjuang dari SMA hingga kuliah itu sama-sama. Dan sampai sekarang komunikasi kami tidak terputus karena perjuangan itu tadi. Banyak ya di antara teman-teman saya mengatakan, udah deh saya tahun ini saya nganggur dulu, saya mau cari uang. Besok insya Allah tahun depan saya akan kuliah. Tapi nyatanya tahun sebelumnya dia menghentikan niat tersebut untuk kuliah, dan alhamdulillah kami tidak termasuk di situ. Kami tetap ingin berjuang, ingin belajar walaupun kami harus menganggur setahun. Ada yang setahunnya itu digunakannya untuk les atau kursus, ada juga untuk yang bekerja seperti saya sendiri gitu. Oke, jadi selama setahun nganggur ngapain? Kerja apa? Ikut nelayan? Enggak, jadi saya kerja depot air galon di Rumbai Pekanbaru. Ya, Rumbai Pekanbaru. Jadi sama setahun itu. Jadi ke Pekanbaru ini tahun 2017 itu kerja dulu di depot. Tinggal di mana? Tinggalnya di rumah saudara. Orang yang punya depot tersebut. Kenal dari mana? Ada orang dari kampung. Dia kerja di situ. Tapi karena dia udah nggak nyaman katanya, tapi dia pindah kerja dan saya dapat kabar di situ, saya masuk. Jadi dia dapat unik. Menurut saya sih unik untuk saya sendiri kan. Walaupun saya bekerja, awal saya masuk kerja di kamar saya itu saya tuliskan 2 kertas. Tahun 2018 harus lulus di PTN, UIN atau UNRI, wajib saya mengatakan. Jadi alhamdulillah lewat satu jalur namanya jalur UMPTKIN, saya langsung ambil ke Universitas Islam Negeri Syarif Kasimi. Karena kenapa? Saya sudah menemukan jurusan apa nih yang walaupun saya nggak terlalu paham di situ, tetapi saya minat sehingga tak menghentikan niat saya walaupun ketemu kesulitan-kesulitan yang saya temukan pada semester 3 tadi. Tidak merubah niat saya untuk berhenti belajar gitu walaupun ada kesulitan yang saya hadapi gitu. Oke. Nah, gini, ini Pak, tapi jadi menarik ya. Maksudnya tuh tadi kan kita ini sambil berjalan tadi kan. Jadi gitu kadang kalau kita berserta tuh sambil berjalan. Nah, gini toh. Aku selalu senang dan aku selalu percaya kalau orang-orang itu tuh selalu memiliki cerita hidup masing-masing. Ya, dan aku benar-benar menghargai orang-orang yang tuh berjuang atau dia tuh ya berjuang di jalan yang dia yakini gitu kan. Nah, terus juga sebenarnya aku pernah baca juga kan. Sebenarnya setiap orang itu dia memiliki kesedihan. Oke ya. Setiap orang tuh memiliki kesedihan. Jadi kalau ketika kamu berada di suatu titik yang membuat kamu sedih, ya jangan terlalu sedih kali. Masih ada kok orang lain yang mungkin lebih sedih daripada kita. Gitu kan, jangan berlarut-larut. Nah, tadi kan kita tadi bercerita tentang yang perampokan tadi nih. Oke, tapi jadi makin menarik gitu kan. Nah, jadi mau aku tanya, malah aku mau nanya gini.
Gimana cara Anto kemarin ketika SMA itu jurusan IPA tadi ya? Iya. IPA bisa menentukan universitas mana yang mau dipilih sama jurusan mana yang mau dipilih. Kenapa milih kenapa milih Unri? Kan ada banyak nih. Kalau di Riau ini ada banyak, atau di Sumatera ini ada banyak, atau di Indonesia ini ada banyak. Kenapa milih Unri atau UIN? Itu dulu, jangan jurusannya. Ya, kenapa UIN atau Unri ini? Kami kompak ya, satu tim. Tim apa? Tim satu kelas, maksudnya orang-orang yang dulu yang punya cita-cita ingin kuliah. Oh, waktu zaman SMA. Zaman SMA. Okay. Jadi sejak kelas 1 kami sudah berbicara nih mau kuliah. Dan alhamdulillah satu teman saya dia punya referensi kampus gitu. Punya referensi kampus yang secara pendidikannya itu udah terkenal, bahkan masuk nomor, kalau nggak salah saya waktu itu termasuk nomor urut kelima universitas 10 besar kan? Nomor kelima dan 10 besar se-Indonesia, yaitu Universitas Riau gitu. Jadi teman saya, karena kakaknya juga kuliah dulu, dua orang kakaknya berjuang di Unri, tapi tak lolos gitu, lulus di kampus yang lain. Dan dia mengajak kami untuk bersama-sama untuk kuliah di PTN. Pokoknya harus PTN nih, harus PTN masuk, kalau nggak UIN ya Unri, yaitu di Pekanbaru, karena dapat referensi dari kakaknya gitu. Jadi kampus yang diputarnya video, kami nobar kemarin. Buka di rumah. Iya, di sekolah. Di kelas. Siapapun yang mau nonton silakan, yang mau motivasi pilih itu kampus yang kami putar itu adalah Universitas Riau gitu. Kami putarkan kampusnya. Pertama yang menarik bukan ada ilmu-ilmu yang unik, bukan, tapi karena kampusnya keren gitu. Ya, punya lapangan yang cantik. Gini. Keren itu memiliki indikator, gitu kan. Keren di aku beda. Keren di Anto beda. Keren di tim kreatif Abang beda, gitu kan. Tim kreatif aku beda. Jadi keren menurut Anto dan teman-teman tuh apa? Yang pertama itu saya katakan tadi, yang pertama kali adalah kampusnya megah gitu, cantik. Megahnya dari mana? Megahnya? Kami kan nonton video tuh, ada apa namanya? Di shot dari atas kan? Drone, pakai drone. Pakai drone. Nggak apa-apa. Terus? Pakai drone, jadi kelihatan gedungnya dengan lapangan yang cantik, gedungnya yang cantik. Jadi itu menambah salah satu untuk niat belajar. Pertama kan untuk menuntut ilmu, untuk kuliah belum tahu sih kampus mana. Jadi kawan membawa referensi, ini loh kampusnya. Coba lihat nih, keren kan? Ini jurusan-jurusan yang ada. Ini apa namanya? Fakultas-fakultas yang memberikan jurusan-jurusannya gitu. Oke, gini toh. Ini maaf ya nanti kalau tersinggung atau gimana. Jadi, Anto dan teman-teman yang berniat kuliah, apa tidak memikirkan perasaan teman Anto yang mungkin dia berminat kuliah tapi tidak bisa kuliah dengan cara kalian menyetel video tadi. Gitu kan, misalkan gini nih, misalkan ya. Kita temani satu kampus, satu sekolah dulu. Anto mau kuliah udah jelas. Oh, insya Allah aku sanggup kuliah, orang tua aku insya Allah sanggup. Nah, tapi aku mau kuliah tapi aku nggak sanggup, orang tua aku. Ketika melihat kalian menyetel profil suatu universitas gitu kan, nah itu kalian nggak mikirin gimana perasaan aku ya, atau gimana? Maksudnya ada nggak kawan-kawan yang kemarin ada mikir, wih janganlah kayak gini, atau ada DJ atau gimana? Enggak sih, karena kami alhamdulillah sih termasuk punya semuanya gitu pingin kuliah, enggak satu kelas? Enggak semuanya. Sebelum kami menyatakan kepada kawan-kawan kami ingin kuliah, kami mengundang senior-senior kami yang lulusan dari kampus, itu tamatan SMA yang lulus di kampus, bahkan satu orang tuh menjadi pembicaraan semua orang, semua guru, semua masyarakat, karena dia lulus lulus apa namanya? PBUD. Bukan, yang SBMPTN. Enggak, dia mewakili Indonesia, pergabungan pemuda Asia Tenggara gitu. Dia mewakili Indonesia gitu. Jadi dia adalah tamatan dari SMA Negeri 1. Kami undang dia kuliah di? Dia kuliah di Universitas Riau, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Namanya Devisa Frizal. Eskip bahasa Inggris ya? Eskip bahasa Inggris. Sekarang dia dalam proses penyelesaian kuliah S2 di Inggris. Terus? Jadi kami undang beliau untuk memberi motivasi, karena dia juga dari keluarga yang ekonomi menengah. Bapaknya udah meninggal sejak dia sekolah. Dia cuma ibu-ibunya motong karet. Jadi di situ bagaimana Bang, kami buat sebuah acara forum lah ya kan. Tapi belum corona dong? Belum. Nanti enggak, takutnya nanti orang bilang kan di video kita nih, waktu ini nanti terbit kan, waduh orang ini kumpul-kumpul ya waktu corona gitu. Ini dijelaskan. Ini masa SMA. Melewati 2 tahun kuliah gitu. Jadi kami undang beliau, dan juga banyak orang-orang yang lain gitu, orang yang ekonominya di bawah menengah, bahkan dia kuliah dengan biayanya sendiri gitu. Tak merepotkan orang tuanya, bagaimana dia kerja keras. Abang ceritakan tadi makan hanya nasi dengan kerupuk gitu. Bang, bagaimana dengan ekonomi kami di bawah menengah, atau orang tua kami tak sanggup Bang, tapi kami ingin kuliah. Bagaimana saran dari Abang? Udah kami buatkan forum itu.
Jadi untuk memotivasi kawan-kawan untuk memberi solusi kalau kita ada masalah ini, apa sih solusinya, apa sih? Jadi udah kami buat. Jadi itu tergantung kepada dirinya masing-masing lagi gitu. Apakah dia ingin melanjutkan pendidikannya atau hanya berhenti di situ saja gitu. Oke. Nah, ini toh, ini ada yang ini ada yang harus kita setarakan, harus kita samakan ya. Kalau di kampung Abang atau kampung aku itu beda, gitu kan. Misalnya gini toh. Ini nanya langsung ke kampung si Anto. Jadi orang yang tidak mampu di kampung Anto itu kriterianya bagaimana? Atau orang yang kaya di kampung Anto itu gimana? Ini gini ya terus terang. Kalau dulu waktu aku pergi ke daerah Bengkalis, itu daerah Bengkalis ya lumayan pedalaman, gitu kan. Ketika aku ke sana, orang tuh bilang, misalkan gini, masyarakat tuh bilang, orang yang kaya menurut mereka adalah itu seperti emas berjalan. Itu emasnya banyak gitu loh. Maksudnya itu kok emas berjalan, emasnya itu banyak, renteng-renteng itu berarti orang kaya tuh gitu kan. Nggak tahu itu entah emas beneran atau enggak, itu orang kaya. Bentuknya emas berjalan. Ya, atau ada orang yang bilang kalau orang yang kaya adalah yang orang banyak istri. Oke, kalau di kampung Anto gimana? Orang yang tidak mampu itu yang orang gimana? Yang dia numpang atau rumahnya bagaimana? Sebenarnya orang tak mampu di desa saya semua orang punya rumah. Yang ini aja, yang maksudnya tuh yang pandangan Anto tuh, dengan cara kita nampak dia berpakaian, cara nampak dia berbicara, cara nampak dia rumah dia, itu orang miskin loh gitu. Ya benar. Pertama kita lihat dari rumahnya, bagaimana. Kenapa rumahnya? Bentuk rumah. Karena orang-orang kaya itu lebih apa namanya? Di sana ada rumah permanen? Ada rumah permanen banyak. Oh gitu. Ada rumah permanen yang dari usaha, ada yang dari PNS gitu. Jadi pertama lihat dari rumah. Kalau rumahnya kelihatan lebih megah baik dari luar maupun dalam, itu termasuk orang kaya. Yang kedua dia punya apa namanya kayak punya banyak motor, maksudnya motornya lebih daripada satu gitu. Penampilan anak-anaknya juga lebih, stylenya lebih keren daripada orang-orang biasa gitu. Itu orang-orang yang mampu. Orang tak mampu ya stylenya biasa, kadang punya di rumah bahkan tak punya televisi juga gitu. Jadi gitu dari ya material yang nampak lah gitu.